Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini. Bagaimana kabar Anda? Saya percaya sukacita, damai sejahtera Tuhan menjadi bagian bagi semua Bapak Ibu yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita mulaikan ibadah kita, saya mengajak kita melihat bagian firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang Kristen yang ada di dalam Kristus pasti rindu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Saudara, satu hari Tuhan memberikan kita waktu 24 jam. Pertanyaannya, waktu Tuhan memberikan kita waktu selama 24 jam, adakah waktu yang kita gunakan untuk bersekutu dengan Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk bersekutu, memuji, menyembah Tuhan? Nah, pada hari ini, hari Minggu adalah hari yang Tuhan khususkan bagi setiap kita orang percaya untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Karena saat ini situasi tidak memungkinkan untuk kita beribadah bersama-sama, tetapi kita bisa beribadah lewat online, itu hanya 1 jam saja. Nah saudara, biar waktu yang begitu singkat ini yang Tuhan beri bagi saya dan saudara untuk memuji menyembah Tuhan, kita gunakan sebaik mungkin. Kita memuji menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, bahkan sebentar kebenaran firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Saya percaya ketika kita membuka hati kita untuk bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, kita akan merasakan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan sendiri. Ada amin Bapak Ibu? Mari sama-sama siapkan hati kita. Kita akan mulaikan ibadah kita. Saya mengajak kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersukacita saat ini Tuhan, sebab oleh anugerah Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, kami jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini boleh ada sebagaimana adanya dengan kesehatan, kekuatan, nafas hidup yang Tuhan beri. Terima kasih buat waktu yang terindah yang Tuhan beri bagi kami. Kami rindu bersekutu dengan Engkau lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh percaya setiap jemaat yang datang dengan penuh kerinduan di hadapan Tuhan, mereka akan dipuaskan. Biar hadirat Tuhan menguatkan setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan Roh Kudus, Engkau berkarya bagi setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Mereka semua mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Yesus kami buka hati kami untuk memuji Engkau. Haleluya. Amin. Yang percaya kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, boleh berikan tepuk tangan dimanapun saudara berada. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Sebab Dia Tuhan yang layak terima segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan. Haleluya. Kita mau tinggikan Tuhan. Haleluya. Sebab tidak ada kuasa yang melebihi kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang berkuasa. Mari dengan imanmu sama-sama katakan pujian ini. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Sama-sama katakan tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Dengan imanmu katakan, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, oh, oh, oh. Sungguh tak tertandingi
ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Oh, mari sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang hebat. Come on. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Mari dengan sungguh-sungguh katakan, tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Mari sambil mengangkat tangan saudara katakan, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Mari serukan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Oh, kami percaya Tuhan, hanya kuasa-Mu yang terbesar di muka bumi ini. Tidak ada kuasa lain, tiada nama lain yang lebih besar dan lebih berkuasa daripada kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Mari saudara boleh bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Yeah. Jesus. Sungguh tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Oh, kerajaanmu kekal Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang bertahta di atas setiap pujian kami Tuhan. Haleluya. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Thank you Jesus. Engkau dahsyat Tuhan. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu, firman-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu dalam hadirat-Mu.
mau lebih lagi mendekat padamu Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini. Firman-Mu, Firman-Mu berkata mendekatlah, amin, maka ku mendekat padamu. Kami hampiri tahta-Mu, ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Kami aman hanya di dalam-Mu Tuhan. Ku aman dalam kasih dan kebenaran. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami temukan Engkau Tuhan. Ku temukan Engkau, yes. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau, oh yes Lord. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Mari serukan, oh haleluya, oh haleluya, di bumi seperti di surga. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Hadirat-Mu yang berkuasa. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Oh di bumi seperti di. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu yang
Jesus, I'm in love with you. Take me deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer to your heart. Come on, one more time. Sing, Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper in love with you. Jesus, we want more of you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer to your heart. Come on, sing. I ever wonder how much I love you. Every day I stand in your presence, giving all to you. I never want to be far away from you, be far away from you. When I go astray, I find your love reaching out to me. Come on, sing, Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, take me deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer to your heart. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu katakan, Yesus, Yesus, ku cinta Engkau. Amin. Yesus, ku cinta Engkau lebih dalam kasih-Mu. Oh Yesus, kami mau dekat-Mu. Yesus, ku mau dekat-Mu. Yesus, ku mau dekat-Mu. Lebih dekat hati-Mu, lebih dekat hati-Mu.
hatimu Tuhan, lebih dekat hatimu. Kami sungguh bersuka cita di hari ini Tuhan, sebab kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati pujian penyembahan bersama dengan Tuhan. Sebab kami sungguh menyadari hanya dalam hadirat Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang baru. Saat kami memuji menyembah Engkau, meninggikan Engkau, kami menemukan kekuatan yang baru, sukacita yang baru menjadi bagian bagi setiap kami umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat waktu yang Tuhan beri bagi setiap kami umat-umat-Mu untuk bisa mengikuti ibadah secara online. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir dalam persekutuan kami. Engkau selalu hadir ketika kami membuka hati pikiran kami untuk memuji menyembah Engkau. Itulah sebabnya pada saat ini kami akan berkata di hadapan Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memuji menyembah Engkau. Apapun itu keadaan hidup yang sedang kami alami hari-hari ini, kami akan tetap memuji, meninggikan Engkau, Raja dan Tuhan kami. Bahkan di tengah-tengah persekutuan kami pada hari ini Tuhan, kami bersama-sama menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk Saudari Grace, untuk Saudara Brian, untuk Ibu Lydia Pelima, untuk Bapak Riyadi Sakaria, untuk Saudari Ayu Liswan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami serahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Biar di usia yang bertambah, mereka terus menikmati kebaikan Tuhan, kekuatan, kesehatan, hikmat, umur yang panjang. Tuhan terus limpahkan atas hidup setiap mereka. Kami juga bersyukur Tuhan untuk keluarga David Gunawan dan keluarga Victor yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka di minggu ini. Terima kasih Bapak. Beberapa tahun lamanya Engkau menyertai keluarga-keluarga ini. Kami sungguh percaya di tahun-tahun mendatang mereka akan menikmati berkat yang luar biasa. Mereka akan menikmati sukacita yang luar biasa. Dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka selalu diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Bahkan semua anak-anak yang Tuhan percayakan di tengah-tengah keluarga ini diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Mereka bertumbuh dewasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini juga Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi pemulihan bangsa dan negara kami Tuhan dari COVID-19. Kami minta belas kasihan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami minta belas kasihan Tuhan untuk negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya bangsa kami ada di hati Tuhan, bangsa kami ada di pikiran Tuhan, dan kami sungguh meyakini Engkau mengasihi setiap orang-orang yang hidup di dalamnya. Itulah sebabnya Tuhan kami mohon belas kasihan Tuhan, secara khusus Tuhan untuk penanganan COVID. Kami mohon kuasa Tuhan, hikmat daripada Tuhan diberikan kepada pemerintahan bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Hikmat daripada Tuhan untuk para dokter, para medis yang ada, mereka bisa melakukan tugas tanggung jawab beban yang begitu besar ini. Tapi kami percaya ada kemampuan, ada hikmat Tuhan di dalamnya menolong, menyertai setiap mereka. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini Tuhan mengalami pergumulan Tuhan akibat terpapar virus Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk setiap mereka. Nyatakan kuasa pemulihan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup setiap mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus bersyukur untuk gereja ini. Kami terus bersyukur untuk setiap kegiatan-kegiatan pelayanan yang ada via online. Kami percaya Bapa, hikmat Tuhan, kemampuan yang daripada Tuhan terus memperlengkapi setiap hamba-hamba Tuhan sehingga pelayanan ini bisa berjalan dengan baik. Bahkan pihak multimedia diberikan hikmat kemampuan daripada Tuhan, mereka bisa bekerja dengan baik dengan hikmat kemampuan daripada Tuhan, sehingga setiap
program pelayanan kami bisa ditayangkan, bahkan semua jemaat bisa menikmati firman Tuhan lewat online yang kami lakukan Tuhan, baik itu saat teduh, baik itu doa malam, baik itu Tuhan ibadah raya, kids, kami serahkan semuanya. Engkau Allah yang campur tangan, sekalipun di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, jemaat Tuhan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, mereka semakin dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Ini doa syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya semua mengalami kebaikan Tuhan. Ya, selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online, baik itu Facebook atau YouTube. Dengan penuh kasih kami menyambut Bapak Ibu bergabung bersama dengan kami, biar sukacita Tuhan terus menjadi bagian bagi setiap Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa penyampaian yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kita akan mengadakan home couple itu bersama dengan Pastor Mario dan istri, mereka dari ICC Bandung. Dan akan diadakan via Zoom meeting itu pada hari Selasa tanggal 27 bulan Oktober jam 7 malam. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu bergabung itu dapat menghubungi nomor gereja yang ada. Ini saya pikir sangat penting sekali bagi Bapak Ibu yang rindu untuk terus disegarkan dalam pernikahannya. Kita sama-sama mengikuti home couple ini bersama dengan Pastor Mario dan istrinya. Kemudian info selanjutnya Saudara, Connect Group itu tetap kita adakan itu secara online atau tergantung kesepakatan Bapak Ibu bersama dengan masing-masing CG leader. Dan bagi jemaat baru yang ingin bergabung di CG dapat menghubungi nomor gereja yang ada. Bagi Bapak Ibu mungkin baru bergabung dan rindu untuk bergabung di CG, silakan menghubungi nomor gereja sehingga Bapak Ibu diarahkan kira-kira wilayahnya untuk CG ini tepatnya di mana. Baik Bapak Ibu, hanya itu saja penyampaian yang bisa saya sampaikan. Nah, sebentar kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan itu lewat nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 20 ayatnya yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, memberi membuat saya dan saudara merdeka. Sekali lagi, memberi adalah membuat saya dan saudara merdeka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sedangkan menimbun itu justru akan menjebak saya dan saudara. Coba kita lihat dalam Yakobus 5 ayat 2, di sana dikatakan, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Bahkan dalam Matius 19 ayat 21 di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau beroleh harta di sorga. Saudara, memberi sebenarnya adalah hal yang menyenangkan. Bahkan firman Tuhan kembali ingatkan kita, saat kita memberi, kita memperoleh harta yang di surga. Amin saudara. Memberi adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Bahkan saat kita memberi itu ada sukacita, ada kekuatan, ada kelegaan, bahkan ada damai sejahtera yang kita miliki. Saudara, selagi ada kesempatan bagi saya dan saudara untuk ambil bagian
baik itu dalam pekerjaan Tuhan, menolong orang-orang yang membutuhkan, membantu orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan kita tinggal diam, tetapi marilah kita terus bergerak, kita ambil bagian dalam hal ini. Jangan sampai kita ketinggalan, karena rupanya saat kita memberi itu adalah sesuatu hal yang luar biasa bagi saya dan saudara, bahkan ada upah yang Tuhan beri bagi kita sekalian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biar sebentar masing-masing Bapak Ibu yang rindu untuk menabur buat pekerjaan Tuhan bisa mentransfer persembahan saudara di nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Baik, kita kembali siapkan hati kita akan memuji dan menyembah Tuhan, biar firman Tuhan sebentar akan menguatkan bahkan meneguhkan kita sekalian. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu katakan, Yesus, Yesus, ku cinta Engkau. Amin. Yesus, ku cinta Engkau. Lebih dalam kasih-Mu. Oh Yesus, kami mau dekat-Mu. Yesus, ku mau dekat-Mu. Yesus, ku mau dekat-Mu. Lebih dekat hati-Mu. Lebih dekat hati-Mu. Lebih dekat hati-Mu. Lebih dekat hati-Mu Tuhan. Lebih dekat hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hadirat-Mu yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biar apa yang dia sampaikan itu adalah isi hati-Mu Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Bukakan setiap telinga dan hati kami, agar kami dapat mendapatkan hikmat daripada-Mu Tuhan. Kami bukan hanya mendengar, tapi kami menghidupi setiap firman Tuhan yang kami percaya mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Apa kabar pengharapan Jemaat HCC Palu? Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian berada dalam kondisi yang luar biasa. Terima kasih kepada Pastor Roni dan Ibu Ria yang memberikan waktu kepada saya buat saya share hari ini. Saya lihat Pastor Roni orang yang luar biasa, sangat pembelajar. Saya percaya enggak heran kalau jemaat yang Tuhan percayakan padanya bertumbuh. Tahukah saudara bahwa kita dapat duduk di tempat yang sama, mendengarkan khotbah online yang sama setiap minggu, tetapi yang seorang hidupnya berubah dan naik, tetapi ada yang hidupnya sama sekali tidak mengalami perubahan. Karena perubahan tidak tergantung dari apa yang dikhotbahkan dari mimbar ini.
Tetapi bagaimana kondisi hati kita meresponi setiap firman Tuhan yang disampaikan. Karena kalau hati kita keras, maka benih firman Tuhan tidak akan bertumbuh dan berbuah di hati kita. Respon kita dapat seperti batu ini atau seperti spons ini. Kalau saya masukkan ke dalam air, maka batu ini tidak akan menyerap apapun. Dan ini menggambarkan bahwa kalau respon kita seperti batu ini, kita kan ngomong gini, udah tahu firmannya. Saya udah denger itu. Itu salah yang dia ngomong. Saya lebih tahu dari dia. Akibatnya hidup kita tidak pernah akan mengalami perubahan. Sikap seperti spons, dia mudah menyerap dan dibentuk sehingga hidupnya mengalami perubahan. Sesuai dengan tema kita bulan ini, saya beri judul sharing saya adalah Who Am I to You? Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai dengan membuka Alkitab kita di Yohanes 12 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Kalau boleh saya mengajak setiap bapak dan para pria membaca ayat yang ganjil dan setiap ibu dan para wanita membaca ayat yang genap. Siap ya? 1, 2, 3. Yesus diurapi di Betania. Ayat yang pertama, mari para bapak dan para pria. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ayat yang kedua, mari para ibu dan para perempuan, para wanita, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Mari ayat keempat, saya mengajak para ibu dan para wanita. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyalahkan dia, berkata, ayat yang kelima, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ayat ke-7, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Dari perikop ini saya belajar 3 hal tentang sacrifice. Bagaimana hidup selfless adalah sacrifice menurut saya. Yang pertama, the expression sacrifice with love. Yohanes 12 ayat 3 katakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Jenis ini berasal dari tanaman khusus yang ada di sebelah timur India, di daerah Himalaya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Kita belajar dari Maria ini adalah pelajaran tentang nilai, karena nilailah yang menentukan kerelaan kita untuk sacrifice with love. Buat Maria, Tuhan Yesus adalah pribadi yang bernilai lebih dari hidup yang dia punya. Yudas menduga harga minyak narwastu itu 300 dinar. Itu adalah gaji 1 tahun kerja di zaman itu. Tidak termasuk Sabtu dan Minggu. Karena zaman dulu kerja itu gajinya 1 hari 1 dinar. Jadi kemungkinan itu adalah semua uang yang Maria punya. Pengorbanan kita ditentukan oleh nilai yang kita tetapkan atas segala sesuatu. Pengorbanan menentukan nilai. Kita akan tahu segala sesuatu bernilai tinggi atau rendah ditentukan oleh kerelaan kita untuk berkorban. Untuk sesuatu yang bernilai tentu kita rela menaruhkan korban atasnya. Kalau istri saya minta tolong, dia tuh paling gak suka kalau saya mengerjakannya sambil marah atau menggerutu. Sering udah ngomong gini, udah saya kerjain sendiri aja.
Karena semua orang nggak senang kalau kita melakukan sacrifice sambil menggerutu, bersungut-sungut. Semua orang senang kita melakukan sacrifice with love. Demikian juga Bapa kita di sorga. Apa yang bernilai untuk Bapa di sorga, bernilai buat saya. Ada dua institusi yang Bapak bangun di muka bumi ini, yaitu keluarga dan gereja. Untuk saya, keluarga bernilai. Itu sebabnya setahun sekali di ICC kita buat yang namanya ICC Creative Couple Suites Escape. Karena saya melihat keluarga yang kuat ditopang karena pernikahan yang kuat. Tahukah saudara bahwa pernikahan itu kayak nonton film? Apa yang kita tonton, itulah yang akan kita pertontonkan. Hari ini coba pikirkan, tontonan seperti apa dalam pernikahan kita yang sedang kita pertontonkan buat anak-anak kita. Tahun lalu sekitar bulan April saya pulang dari Amerika dan saya nggak dapat tidur karena pengen cepat-cepat nyampe rumah. Dari Doha ke Jakarta sekitar 8 jam. Saya sampai Jakarta jam 10 malam. Saya langsung ke Bandung sampai jam 5 pagi. Kurang lebih Jakarta-Bandung hari itu sekitar 7 jam karena ada macet. Saya baru aja tidur. Jam 7 pagi saya dibangunkan oleh anak saya. Karena driver saya hari itu nggak masuk. Dan saya langsung bangun tanpa harus didoakan dulu, disiram air. Saya langsung bangun. Kenapa? Karena saya sayang sama anak saya. Saya tahu mereka itu suka sekolah. Beda sama bapaknya dulu. Dulu bapaknya suka berdoa supaya maaf ya gurunya sakit atau gurunya mati. Tapi anehnya gurunya nggak pernah sakit, nggak pernah mati. Karena saya pengen nggak sekolah hari itu. Tapi saya buru-buru bangun pagi dan saya langsung antar anak saya sekolah. Pulang dari sekolah, anak saya langsung melanjutkan tidur saya. Ada banyak orang tidak rela berkorban untuk pernikahannya. Karena dia melihat karirnya lebih penting dari pernikahannya. Dan juga ada orang tua yang rela mengorbankan rumah tangga mereka demi apapun yang mereka kejar. Nilai menentukan pengorbanan. Dan nilai juga ditentukan oleh pengorbanan. Itu sebabnya di kita dibangun value keluarga dan pernikahan penting. Nggak datang atau nggak ikut bimbingan pranikah. Bagi mereka yang akan menikah, kita nggak akan nikahkan. Ada satu couple, anak rani saya, satu di Pekalongan yang prianya, wanitanya itu di Jakarta. Mereka itu bela-belain seminggu sekali ke Bandung hanya untuk mengikuti pelajaran bimbingan pranikah. Untuk saya, gereja bernilai. Saya masih ingat bulan September 2019. Saya breakfast dengan salah satu pastor dari rekan kerja saya hari itu di Kayu Purnama di Bandung. Kalau saya belum pernah ke Kayu Purnama, kesana ya enak gitu. Nah, waktu kami sedang breakfast, mereka cerita Desember 2019 katanya. Pas mereka sudah ada di gedung yang baru, mereka pengen ada gedung yang lebih proper. Nah, nama tempatnya itu adalah Glebe Town Hill. Nah, terus saya tanya, berapa sih biasanya kalau mau sewa? Mereka bilang, ya dalam uang Indonesia sekitar 400 juta setahun. Tetapi dapat dibayar bertahap 100 juta per 3 bulan katanya. Waktu rekan kerja saya ngomong bahwa dia butuh 400 juta, tiba-tiba langsung di hati saya meluap. Saya akan ambil 100 juta. Wah, udah kaget. Bener, Pastor Victor mau support 100 juta? Iya bener, saya akan support 100 juta. Akhirnya saya pulang ke rumah. Pas saya sampai rumah, saya ceritakan ke istri saya apa yang Roh Kudus taruhkan, bahwa Roh Kudus menaruhkan di hati saya untuk saya mengambil bagian 100 juta rupiah. Waktu saya ceritakan ke istri saya kaget. Say, uangnya dari mana? Terus saya ngomong gini, say, bagian saya mengimani, bagian kamu menggenapi apa yang saya imani. Dia ketawa banget. Tapi singkat cerita,
di akhir Desember saya dapat transfer 100 juta ke tempat dia. Dan dia dapat merayakan Natal di gedung yang baru. Maria mengasihi Tuhan Yesus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyaknya semerbak di seluruh rumah itu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati berbicara mengenai hati yang rela melepaskan atau hati yang let go. Kita perlu punya hati melepaskan hak milik yang bernilai untuk kita berikan pada Tuhan. Kemampuan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati adalah kemampuan untuk melepaskan sesuatu dari hati kita ketika Tuhan memintanya. Waktu di janji iman kami tahun kemarin, ada salah seorang anak rani saya menghampiri saya di gedung BTC, gedung gereja kami hari itu. Dan waktu dia menghampiri saya tanya, ada apa? Dia manggil saya Papi, Roh Kudus itu taruhkan di hati saya untuk saya berikan ini. Saya kaget, ternyata dia bawa sertifikat rumahnya. Rumahnya cukup besar dan saya kaget. Kenapa? Saya bilang, karena ini yang Tuhan taruhkan di hati saya. Dia bilang gini, saya berat banget, tapi ini yang Tuhan taruhkan. Saya tahu karena hari itu dia lagi mengalami pergumulan keuangan yang cukup besar. Tapi hari itu dia taat dengan apa yang Tuhan taruhkan di hati dia. Dia berikan surat tanahnya. Rumahnya itu sekitar 3,2 M seingat saya hari itu. Dan saya percaya Tuhan kita Tuhan yang gak pernah berhutang. Singkat cerita, waktu dia berikan kepada Tuhan, dia mengalami pemulihan di area kehidupannya. Saya percaya korban itu akan menarik Tuhan untuk turun tangan, untuk Tuhan bekerja atas segala sesuatu di dalam hidup kita. Dan hal yang kedua yang saya pelajari dari Yohanes 12 ayat yang pertama sampai yang ke-8 adalah the experience. Sacrifice is personal. Pertanyaannya, apa yang membuat Maria mengambil setengah kasti minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyaknya semerbak di seluruh rumah itu? Karena kalau saudara tahu ini, saya yakin saudara akan melakukan hal yang sama jika ada di posisi Maria, dengan rela berkorban begitu rupa dalam pemberian dan pelayanan yang dilakukannya pada Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 12 ayat yang pertama, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari orang mati. Pertanyaannya, siapa Lazarus? Yohanes 11 ayat yang ke-32 sampai yang ke-35. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangis Yesus. Yohanes 11 ayat yang ke-43 dan ke-44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus pada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Maria mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan karena saudaranya yang sangat dia kasihi, yang sudah meninggal 4 hari bangkit lagi. Hal ini yang menyebabkan Maria mengambil setengah kati
mengganti minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Itu sebabnya Maria mau rela memberikan yang terbaik, korban yang terbaik. Korban kita kepada Tuhan itu bersifat personal. Karena pengalaman pribadi dengan Tuhan tidak dapat diwakilkan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan bersifat sangat personal. Gak ada alasan untuk saya untuk enggak memberikan yang terbaik dalam hidup saya untuk Tuhan. Karena Dia baik buat saya. Bahkan sangat baik buat saya. Bukan hanya karena saya tahu dari Alkitab, atau karena saya baca atau dengar dari orang lain, atau bukan karena saya lihat dari orang lain. Enggak. Saya pribadi, personal mengalami kebaikan Tuhan. Saya masih ingat, saya itu hampir gak nikah. Karena mamanya Lydia, istri saya sekarang, gak setuju dengan saya. Sekalipun ada beberapa pendeta loh, ini datang langsung ke mami dari Lydia. Tapi maminya nggak mau menikahkan anaknya dengan saya. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang datang lewat mimpi. Saya tahu pasti kalau bukan Tuhan, mustahil saya dapat menikah dengan istri saya. Bahkan sekarang saya punya 2 anak yang luar biasa. Saya itu tahu pasti kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, enggak mungkin Pastor Roni mau menginvite saya untuk bicara buat HCC Paulus saat ini. Karena saya itu kalau menyampaikan firman Tuhan, saya itu orangnya grogian. Hari ini pun saya sebenarnya kadang masih grogian nih. Karena kalau satu ngomongnya kecepatan. Jangankan khotbah, ngomong aja orang gini, hah? Apa Victor? Hah? Karena kadang saya nggak jelas, ngomong aja nggak jelas, apalagi khotbah. Satu kali ada ngomong gini sama saya, Victor, kamu itu kalau khotbah, kebayang nggak? Saya tuh diomongin gitu di depan banyak orang, saya rasa kecil banget. Tapi kalau hari ini saya bisa share di banyak tempat, saya bilang gini, karena kasih karunia Tuhan yang mengangkat saya ada sampai hari ini. Ketika Tuhan taruhkan buat saya pergi ke banyak tempat, saya akan pergi. Ada banyak volunteer di sini, baik volunteer ministry ataupun volunteer pastoral yang rela berkorban sedemikian rupa. Saya sungguh berharap itu semua karena semua volunteer pelayan Tuhan hari ini di HCC Palu, engkau melayani bukan karena status atau schedule, tapi karena engkau mengalami kebaikan Tuhan. Karena setiap kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sebaliknya kita melihat ada orang yang gusar dengan apa yang Maria kerjakan. Dia sangat-sangat terganggu. Mengapa? Karena orang ini enggak punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Siapa dia? Yohanes 12 ayat yang keempat sampai yang keenam. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dalam kisah ini kita temui bahwa orang yang gusar adalah Yudas Iskariot. Orang yang berada dalam lingkaran dalamnya Tuhan Yesus. Dan bahkan sudah melihat semua mukjizat yang Tuhan kerjakan. Dia hanya melihat tapi tidak mengalami Tuhan. Meskipun dia ada bersama dengan Tuhan Yesus. Listen up. Kekristenan bukan bicara seberapa lama, tetapi seberapa dalam pengalamanmu dengan Tuhan. Pengalamanmu dengan Tuhan adalah
pondasi rohanimu yang membuat imanmu tidak akan tergoncang ketika masalah datang. Tetapi Yudas lebih cinta uang dibandingkan Tuhan Yesus. Tidak heran sekarang kita tahu mengapa Yudas sampai rela untuk menjual Tuhan Yesus. Saya sendiri dulu pernah mengalami hal ini. Karena saya dari latar belakang gereja yang enggak tepuk tangan, lebih tenang. Melihat dan merasakan bahwa ada orang yang melakukan penyembahan dan memberikan persembahan dengan berlebihan. Saya bilang ini lebay banget sih ini orang. Tetapi kita tidak dapat menghakimi mereka. Dan saya menyadari bahwa mereka melakukan itu karena mereka menghargai dan menghormati Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan untuk mereka. Dan mereka mengalami siapa Tuhan. Bagi mereka semua, mereka mengalami kebaikan Tuhan. Dan buat kita yang melihat mereka seperti Yudas, melihat Maria, lebay banget sih ini, norak banget. Mungkin kita belum mengalami kebaikan Tuhan. Atau kita sudah mengalami Tuhan, tapi kita enggak sadar aja. Hal terakhir, the expectation. Sacrifice with understanding. Understanding is power. Understanding govern receiving. Saya sering katakan ini. Pengertian kita adalah kekuatan. Karena pengertian menentukan apa yang kita akan berikan. Sebagai orang percaya, kita perlu mendengar dan mengerti firman Tuhan. Karena pertumbuhan rohani kita akan sangat ditentukan seberapa kita mengerti firman Tuhan. Perubahan hidup kita diubahkan tergantung dari seberapa banyak firman Tuhan yang kita mengerti. Bahkan setiap berkat yang kita terima sangat ditentukan oleh seberapa banyak kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Termasuk berkat dalam hal finansial. Dalam pengalaman hidup saya di masa ketika saya baru menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan bertahun-tahun setelah itu, hidup saya tetap ada di bawah garis kemiskinan. Sangat jauh dari hidup berkelimpahan yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Saya pernah ada dalam satu musim kehidupan di mana saya sangat mencintai Tuhan, namun hidupnya tetap miskin. Saya radikal dalam Tuhan, tetapi hidup saya hidup yang dalam kekurangan. Hal ini disebabkan karena pengertian yang salah. Dulu saya punya pengertian yang salah. Pengertiannya adalah poverty is a destiny. Kemiskinan adalah sebuah takdir. Iblis selalu berusaha untuk mengintimidasi kita dan menanamkan pikiran bahwa di dalam dunia ini Tuhan menciptakan dua jenis orang. Ada orang yang diciptakan untuk hidup berkelimpahan dan ada orang yang memang diciptakan untuk hidup kekurangan. Jadi jika kita saat ini hidup dalam kekurangan, berarti sudah takdir yang ditetapkan Tuhan pada kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubah takdir tersebut. Pola pikir tersebut adalah salah dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak pernah ada tertulis di Alkitab bahwa takdirmu kaya, takdirmu miskin. Alkitab mengatakan anak cucumu akan membagikan roti. Semakin banyak kita menabur, maka kita akan semakin banyak menuai. Yang menentukan seseorang menjadi berkelimpahan bukanlah takdir, tetapi seberapa banyak orang itu menabur. Kekurangan bukanlah takdir. Kekurangan, kemiskinan adalah pilihan hidup. Poverty is a mindset. Kemiskinan itu ada di dalam pikiran kita. Karena saya berpikir bahwa takdir saya miskin, jadi kontribusi saya, dukungan saya dalam gereja Tuhan, dalam kerajaan Tuhan tidak perlu menabur uang. Karena saya merasa
tidak memiliki cukup uang untuk diberikan. Namun saya aktif pelayanan, rajin mendoakan, rajin penginjilan, rajin mengunjungi orang. Namun untuk memberikan uang, saya merasa itu kok bukan bagian saya ya. Kalau uang kayaknya itu bukan panggilan saya deh. Firman Tuhan mengatakan dalam Galatia 6 ayat ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Artinya, jika kita menabur kunjungan, kita akan menuai kunjungan. Jika kita banyak mendoakan orang lain, maka akan banyak orang juga yang akan mendoakan kita. Artinya gini, jika kita mau menuai uang, mengalami terobosan secara keuangan, maka kita pun harus menabur uang. Karena itulah kebenaran firman Tuhan. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Hal yang sama terjadi pada kehidupan saya dulu. Saat itu banyak kali saya mendapat kunjungan dari banyak orang. Walaupun rumah saya itu kecil dan letaknya cukup terpencil, orang itu ke rumah saya perlu jalan kaki dari tempat angkutan umum sekitar 20 menit. Namun percaya nggak? Hampir setiap hari ada banyak orang mengunjungi saya. Mengapa? Karena saya seringkali melakukan kunjungan dalam pelayanan. Saya sangat rajin dalam mendoakan orang sehingga begitu banyak pula orang mendoakan saya. Namun secara keuangan belum ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena saya nggak pernah mau menabur secara keuangan. Sacrifice with expectation. Ketika petani menaruh benih di tanah, bahasa yang sering kita pakai petani menanam benih. Jarang kita dengar petani menguburkan benih. Kemudian ada ibadah penghiburan. Karena duka, petani mengubur benih. Tapi dikatakan menanam benih karena dia mengharapkan benih yang dia tanam akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Tahukah kita bahwa seringkali Tuhan menantang kita, men-challenge kita untuk berkorban. Tujuannya bukan untuk mengambil sesuatu dari kehidupan kita. Tetapi tujuannya adalah untuk menambahkan sesuatu dalam hidup kita. Melepaskan apa yang ada di genggaman tangan kita agar Tuhan dapat melipat gandakannya. Cara kita untuk dapat melipat gandakan apa yang ada di tangan kita, memperluas, memperbesar kehidupan kita adalah dengan mengorbankan apa yang Tuhan izinkan untuk kita kelola. Saya ada quote bagus. You never lose what you sacrifice, but you will lose what you hold on to yourself. Kita tidak akan betul-betul merasa hilang apa yang berani kita korbankan. Tetapi yang kita pertahankan akan sebaliknya menjadi hilang. Itu sebabnya kita perlu menabur dalam pengharapan. Mari menabur dalam pengharapan, bukan kekhawatiran. 1 Korintus 9 ayat ke-10. Atau kitakah dalam hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Waktu Maria bertemu Tuhan Yesus, Maria datang dengan pengharapan. Saya sering ambil waktu untuk belajar di tempat-tempat seperti di kafe-kafe yang saya pikir orang gak kenal saya. Dan ini yang terjadi sering kali waktu saya mau bayar, kasirnya bilang, yang bayar sudah ada Pak. Hah? Sudah ada yang bayar?
Saya tanya, orangnya kayak gimana? Saya suka cari tahu untuk saya dapat bilang thank you. Kadang saya kenal, dan kadang juga saya nggak kenal siapa yang bayarin saya. Saya masih ingat beberapa waktu lalu, saya pernah ke Jakarta, tentunya sebelum pandemi. Saya dengan Johnson hari itu, kita pelayanan bareng, dan kami makan malam di depan hotel kami menginap malam itu. Kue tiaunya enak banget, pokoknya lah. Nah, waktu kami makan, saya lihat di depan saya itu ada satu keluarga. Mereka udah selesai makan, tapi mereka tidak beranjak dari tempat duduknya. Dan saya nggak mengambil hal banyak hari itu. Kami ngobrol terus, dan selesai makan saya mau bayar. Waktu saya mau bayar, kasirnya bicara bahwa, Pak, Bapak sudah ada yang bayar. Hah, siapa? Saya bilang, itu Pak, tepat di depan Bapak. Dan akhirnya saya bilang, thank you banget. Saya bilang, udah mau membayar. Padahal saya nggak kenal mereka. Tapi mereka katakan bahwa mereka pernah lihat saya waktu saya khotbah di GBI Gilgal, tempatnya Pastor Juan Mogi. Dan menarik, mereka itu terus ngobrol, nggak mau beranjak dari tempat duduknya, nunggu-nunggu. Kalau saya ada pesan tambahan, karena mereka tetap ingin memberkati saya. Jujur, saya mau ngomong gini, saya nggak kaget. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa? Karena Galatia 6 ayat yang ke-7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saya tahu karena saya sering banget bayarin orang makan. Kayaknya hampir tiap hari saya bayarin orang makan. Kadang sehari saya bayarin orang makan. Kadang 2 kali saya bayarin orang makan dalam sehari. Orang yang berbeda tentunya. Dan bahkan kadang saya bayarin 1 orang makan. Saya bayarin 5 orang makan. 10 orang makan, karena saya bayarin 40 orang makan. Bukan karena saya ulang tahun tentunya. Tapi karena saya mengerti, karena apa yang saya tabur akan saya tuai. Saya lanjut cerita tadi tentang ke Amerika. 2 hari sebelum saya ke Amerika, kita ada pelayanan di Abalov Empower Conference. Waktu mau berangkat, semua sudah kumpul di rumah. Salah satu tim saya lupa bawa sepatu, ketinggalan di motornya yang ada di kantor gereja kami di Pungkur. Dan gak mungkin buat balik lagi ke kantor gereja. Dan Roh Kudus bilang gini, kamu kasih sepatu kamu. Saya bilang, Tuhan, kan saya suka sepatu. Tapi Roh Kudus kuat banget di hati saya. Kasih sepatu yang terbaik yang kamu punya. Jadi saya ke arah sepatu saya. Dan saya ambil sepatu saya untuk salah satu tim saya ini. Saya kasih yang terbaik yang saya punya. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa seringkali Tuhan men-challenge kita, menantang kita untuk berkorban. Tujuannya bukan untuk mengambil sesuatu dari hidup kita, tetapi tujuannya adalah untuk menambahkan di dalam hidup kita, melepaskan apa yang ada di genggaman tangan kita agar dapat dilipat gandakan olehnya. Cara untuk kita dapat melipat gandakan apa yang ada di tangan kita dengan memperluas, memperbesar kehidupan kita adalah dengan mengorbankan apa yang Tuhan izinkan untuk kita kelola. Itu kejadian hari Jumat di mana saya memberikan sepatu buat anak Roni saya itu. Entahkah dia lupa atau emang sengaja dilupakan, bener-bener ya. Nah, hari Minggu malamnya jam 10 malam saya ke airport karena pesawat saya adalah jam 1 pagi hari Senin hari itu. Dan ada orang datang ke airport malam-malam kasih saya amplop. Waktu saya buka, thank God isinya dolar. Saya itu dari tahun 2007 ke Amerika, saya kan senang ya belanja, refreshing buat saya. Kalau pulang di pesawat yang dipikirin gini, kenapa itu nggak dibeli ya? Aduh sayang, kenapa nggak dibeli ya? Jadi di pesawat itu waktu pulang dari Amerika ke Indonesia penuh penyesalan. Baru tahun kemarin saya itu pulang di pesawat itu penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Sampai itu saya bilang gini, kamu belanja banyak banget.
Dan istri saya lebih kaget lagi waktu saya pulang masih bawa banyak uang dolar hari itu. Ketika anak saya ini pulang, waktu dia selesai memberikan sertifikat rumahnya untuk janji iman tahun kemarin, saya tanya, apa yang kamu mau untuk saya doakan? Apa yang dia bilang? Dia nggak bilang gini, saya pengen lebih banyak rumah. Ternyata enggak. Dia ngomong gini, saya mau papa saya, mama saya, cici saya, kakak saya lahir baru. Wow, sebuah hati yang luar biasa untuk sebuah pengorbanan. Saya mau akhiri dengan ini. Pertama kali Maria datang dengan pengharapan pada Tuhan Yesus di dalam Yohanes 11 untuk kebangkitan saudara yang sangat dia kasihi, Lazarus. Tetapi kali kedua Maria datang pada Tuhan Yesus dengan sebuah pengharapan untuk kebangkitan generasi ke generasi. Markus 14 ayat ke-9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ini ada slide foto saya dengan anak saya Audrey. Umur saya dan Audrey kita beda sekitar 30 tahun lebih. Dan saya pikir gini, bagaimana caranya supaya hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, hal yang besar, yang baik, yang Tuhan pernah kerjakan di generasi saya, dapat dialami juga oleh generasinya Audrey. Tapi ada puluhan tahun yang memisahkan jarak antara saya dan generasinya Audrey. Dan tahu nggak? Waktu saya mau selfless, waktu saya mau sacrifice untuk generasinya Winston dan Lydia. Winston dan Lydia adalah anak Roni saya. Waktu saya mau berkorban buat dia, selfless buat dia, membapai dia, maka Winston dan Lydia akan melakukan hal yang sama, membapai lagi generasinya Abe dan Agnes. Dan waktu Winston dan Lydia selfless sacrifice buat generasinya Abe dan Agnes, maka generasinya Abe Agnes akan selfless, akan sacrifice buat generasinya Othniel. Dan generasinya Othniel akan melakukan hal yang sama untuk generasinya Marvin. Akibatnya generasinya Marvin akan membuat hal yang sama untuk generasinya Audrey. Kenapa ada hari pahlawan? Untuk mengenang korban yang mereka sudah berikan. Saya tahu ada begitu banyak orang yang diinstruksi oleh Tuhan untuk sacrifice hari ini, untuk selfless. Mungkin uang saudara, mungkin waktu saudara, mungkin tenaga saudara. Saya berdoa supaya ini menjadi perjalanan pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan untuk membawa kita dapat menjawab secara pribadi, who am I to you? Siapa Tuhan buat saudara? Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman hari ini. Berdoa supaya kami mau belajar selfless, mau belajar sacrifice untuk apapun yang Tuhan taruhkan di hati kami. Berdoa khusus buat HCC Palu, buat Pastor Roni, dan istri yang luar biasa, Ibu Ria. Berdoa di dalam nama Tuhan, menambahkan hikmat, menambahkan hal yang baru, biar mata rohanimu melihat lebih besar lagi apa yang Tuhan kerjakan di dalammu dan melaluimu. Mengangkat tangan buat HCC Palu, diberkati setiap mereka, dari mulai gereja anak sampai ke senior. Berdoa perlindungan Tuhan dan kasih Tuhan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya jemaat Tuhan, baik yang di Palu, di Luwuk, maupun dimanapun sudah berada, pasti sangat diberkati dengan pelajaran firman Tuhan hari ini dari Pastor Victor yang luar biasa, kembali meneguhkan kita. Bahkan pelajaran sepanjang bulan ini, kita belajar tentang selfless,
untuk tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, mulai peduli, mau berkorban untuk orang lain. Saya berdoa agar semua pelajaran ini sungguh-sungguh dapat kita lakukan, kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari, di rumah kita, di marketplace, di dalam pelayanan, dalam seluruh kehidupan kita, agar hidup kita berdampak dan jadi berkat, dan lewat semuanya nama Tuhan dipermuliakan dan semua orang bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Dan dalam ibadah ini saya ingin menantang bagi setiap saudara yang mungkin saudara waktu sedang menonton ibadah ini dan Tuhan sedang menjamah saudara, dan untuk pertama kalinya saudara baru mengenal Yesus dan ingin percaya kepada Yesus, ingin menyerahkan hidup saudara kepada Yesus dan beriman kepada Yesus. Maka kalau saudara ingin menerima Yesus, ingin mengenal Yesus, jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka ini kesempatan yang baik saudara mengikuti doa saya saat ini, dan juga untuk saudara semua yang mungkin di waktu-waktu yang lalu engkau adalah pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, bahkan engkau melayani Tuhan, engkau dekat dengan Tuhan, tapi saat ini oleh karena beban hidup, pergumulan apapun yang engkau alami, engkau menjadi jauh dari Tuhan, engkau jatuh dalam dosa, engkau terlibat dengan begitu banyak hal-hal yang melanggar firman Tuhan, dan ibadah hari ini mungkin menyadarkan saudara, Roh Kudus berbicara kepada engkau, jangan keraskan hatimu. Mungkin kau ingin kembali sama Tuhan, ingin kembali dekat dengan Tuhan, bahkan ingin melayani Tuhan. Maka ini kesempatan yang baik. Saya menantang saudara untuk kembali menerima Tuhan, kembali sama Tuhan. Dan mari saudara ikuti doa saya saat ini. Bapa di surga, aku bersyukur buat anakmu Yesus yang telah datang ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, menebus dosaku dan mengampuni segala kesalahanku. Sekarang kuserahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Urapi aku, penuhi aku dengan rohmu, agar aku hidup sesuai dengan firman-Mu dan menjadi saksimu di sepanjang hidupku. Amin. Selamat bagi saudara yang mungkin hari ini baru pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berdoa saudara semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan, dan selamat juga untuk saudara hari ini yang kau mau bertobat kembali sama Tuhan. Dan apabila saudara membutuhkan pelayanan dari kami, butuh konseling, mungkin saudara ingin didoakan, mungkin ada pokok-pokok doa dari saudara, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di bawah ini. Kami hamba-hamba Tuhan siap melayani saudara. Puji Tuhan, kita telah melewati 4 minggu di bulan Oktober ini. Dan kita akan masuk minggu depan di bulan yang baru, bulan November. Dan ternyata luar biasa saudara. Sisa 2 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Tahun yang luar biasa. Wow, penuh dengan pergumulan, begitu banyak mujizat dan kemenangan yang dahsyat kita alami. Dan saya bersyukur bahwa kita telah lewati semuanya. Dan saya percaya kalau 10 bulan Tuhan tolong kita, maka sampai seterusnya mengakhiri tahun ini kita pasti ditolong Tuhan. Sebab itu saudara, jangan pernah lelah untuk semakin cari Tuhan, melayani Tuhan. Ingat tiap hari ada saat teduh. Ambil waktu saudara tiap pagi, saat teduh, dekat sama Tuhan, datang sama Tuhan. Saya percaya ada mujizat, saya percaya ada pertolongan daripada Tuhan untuk kita semua. Puji Tuhan saudara, mari buka hati saudara. Saya mengundang kita semua, mari bangkit berdiri sama-sama. Dan kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk hadirat-Mu, untuk firman-Mu hari ini, untuk hamba-Mu Pastor Victor, dan untuk semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani sepanjang bulan ini Tuhan. Hamba berdoa agar kebenaran ini kami hidupi, kami lakukan. Kami jadi anak-anak Tuhan yang selfless, yang mau berkorban, yang tidak egois, yang memperhatikan dan peduli sama hidup orang lain. Dan lewat semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Biar kami semakin berubah segambar dengan Kristus, dan nama-Mu dipermuliakan lewat hidup kami. Semua jemaat diberkati, semua sehat, setiap keluarga bahagia dalam Tuhan. Bisnis kami, usaha kami, pekerjaan kami, karir kami diberkati. Semua keluarga bahagia. Sepanjang minggu ini kami ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Kami bersyukur untuk sepanjang bulan ini, sepanjang 10 bulan ini Tuhan sertai kami. Kami bersyukur untuk setiap mujizat, bersyukur untuk semua pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus itu baik dan dahsyat.
Bersyukur juga Tuhan untuk setiap persembahan jemaat-Mu. Mereka memberi dengan hati yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, berkorban dengan sungguh-sungguh. Berkati Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, milik Tuhan yang mereka kembalikan karena mereka mengasihi dan mau taat pada firman. Tuhan juga berkati dan mampukan kami Tuhan, bendahara gereja dan kami hamba-hamba Tuhan mengelola dengan baik berkat Tuhan ini untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya kemurahan, kebaikan Tuhan melimpah buat kami semua. Kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami angkat kedua tangan kami di hadirat, mudah-mudahan berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat saat ini. Tangan-Mu tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang kerjakan dengan tangan-Mu Tuhan berbuat berhasil, sukses, diberkati. Engkau tidak hanya diberkati, tapi Engkau menjadi berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kembalilah dengan kemurahan, kebaikan, kasih sayang Tuhan. Dan pengurapan yang kudus, mengurapi Engkau mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.